Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lydia Peleling, kelas A PAK dengan NIRIM 10 20 24 0269. Di sini saya akan membagikan sebuah materi dari kurikulum pendidikan agama Kristen. Langsung saja kita masuk dalam materi dan pembahasan. Saya akan membahas materi kurikulum pendidikan agama Kristen. Kurikulum pendidikan agama Kristen adalah suatu program pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami dan menghayati kasih Tuhan. Bahkan, kita juga dituntut untuk menerapkan dalam diri kita. Nah, kurikulum terdiri dari dua kata, yaitu kurir dan kurere. Apa itu kurir dan apa itu kurere? Kurir yang berarti berlari atau lari, sedangkan kurere yang berarti tempat berpacu. Jadi, kurikulum adalah sejumlah pembelajaran atau bidang studi yang dilulusi oleh orang yang mencapai tujuan atau mendapatkan ijazah. Nah, kurikulum mencapai berbagai hal. Yang pertama, rencana, ide, isi, metode, diskusi, dan pedoman dan metode atau cara. Yang pertama yaitu rencana. Kurikulum adalah sebuah rencana pembelajaran yang sudah disusun sebelum proses belajar yang berlangsung. Isinya mencakup apa yang akan diajarkan, bagaimana cara mengajarnya, dan apa hasil yang diharapkan. Contohnya, guru merencanakan bahwa dalam satu semester siswa akan mempelajari teks eksposisi. Yang kedua yaitu ide. Kurikulum juga berisi ide atau gagasan dasar tentang pendidikan. Ide ini bisa berupa konsep bahwa belajar harus aktif berbasis proyek atau berbasis cinta. Contoh, ide adalah dasar kurikulum. Merdeka adalah kebebasan belajar dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terus yang ketiga yaitu isi. Isi kurikulum adalah materi atau bahan ajar yang akan diberikan. Isi inilah yang menjadi bahan utama dalam proses pembelajaran. Contohnya, isi mata kuliah pembelajaran matematika kelas 7 meliputi aljabar, bentuk bilangan, dan geometri dasar. Terus yang keempat yaitu pondasi. Pondasi atau landasan adalah dasar pemikiran pembentukan kurikulum. Dibangun dari filsafat, psikologi, sosial budaya, iptek, dan dasar hukum. Contohnya yaitu landasan filosofis kurikulum adalah bahwa pendidikan membentuk manusia yang bermoral. Terus yang kelima yaitu tujuan. Tujuan kurikulum menjelaskan hasil akhir dari yang ingin dicapai. Contohnya, siswa mampu berpikir kritis, kreatif, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Terus yang keenam yaitu materi. Materi adalah isi yang dipelajari siswa secara lebih rinci. Jika isi adalah gambaran umum, maka materi adalah hasil detail dari isi tersebut. Contohnya isi, geometri materi, bangun datar, keliling, luas sifat bangunan. Terus yang ketujuh yaitu metode atau cara. Ini adalah strategi atau teknik dalam menyampaikan materi kepada siswa. Contohnya, metode ceramah, diskusi, pembelajaran yang berbasis proyek,
dan kerja kelompok. Metode ini dapat membantu tujuan pembelajaran dapat tercapai lebih efektif. Nah, kurikulum, rencana, ide, isi, pondasi, tujuan, materi, dan metode, semua ini bekerja sama agar proses belajar tetap berjalan terarah dan menghasilkan pendidikan yang bermakna. Bagaimana konsep kurikulum secara luas? Dalam pandangan yang muncul adalah pandangan bahwa kurikulum adalah pengalaman belajar. Kurikulum pada intinya terdapat di sekolah, di rumah, dimanapun. Seorang pakar pendidikan Kristen yang bernama Campbell menekankan bahwa kurikulum terdiri dari keseluruhan pengalaman yang didapatkan oleh peserta didik di bawah bimbingannya. Kurikulum juga memiliki fungsi. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah sebagai pedoman. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman utama bagi kepala sekolah dalam menjalankan tugas kepemimpinan dan manajemen pendidikan. Dengan adanya kurikulum, kepala sekolah dapat menentukan arah dan tujuan pembelajaran di sekolah, mengkoordinasikan guru dalam penyusunan rencana pembelajaran, mengawasi dan mengevaluasi proses belajar agar sesuai standar pendidikan, bahkan dapat mengatur program pengembangan sekolah secara terarah dan sistematis. Intinya, kurikulum menjadi acuan resmi bagi kepala sekolah untuk memastikan seluruh kegiatan pendidikan pembelajaran sesuai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi orang tua, membimbing anak. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai panduan dalam mendampingi anak di rumah atau dimanapun. Dengan memahami kurikulum, orang tua dapat mengetahui materi apa saja yang dipelajari anak, memahami kemampuan dan karakter yang perlu dikembangkan sesuai jenjang pendidikan, memberikan bantuan belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak, menjalin kerjasama dengan guru dalam memantau perkembangan anak. Intinya, kurikulum dapat membantu orang tua mengarahkan dan membimbing anak agar belajar sesuai dengan standar sekolah. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi siswa, menyesuaikan diri dan mengarahkan perkembangan. Bagi siswa, kurikulum memiliki dua fungsi penting. Yang pertama, membantu siswa menyesuaikan diri. Kurikulum menyampaikan pengetahuan nilai, keterampilan, dan budaya yang membuat siswa mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengenal norma nilai dan aturan sosial, menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu mengarahkan perkembangan peserta didik. Kurikulum berfungsi sebagai alat pengarah bagi perkembangan siswa, yaitu mengarahkan siswa mencapai kompetensi akademik dan non-akademik, membentuk karakter, sikap, dan moral, mengembangkan potensi, minat, dan bakat siswa. Intinya, kurikulum dapat membuat siswa mampu beradaptasi sekaligus terarah dalam perkembangan kognitif dan emosional. Dan fungsi kurikulum bagi peserta didik yaitu sebagai alat atau sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu kedudukan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional, khususnya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berbicara tentang sistem pendidikan nasional.
Yang diharapkan dalam undang-undang ini yaitu untuk meningkatkan pemikiran dan kecerdasan. Adapun landasan-landasan kurikulum atau fondasi, yaitu yang pertama, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial dan budaya, landasan ilmu pengetahuan, dan landasan teknologi, dan landasan yuridis. Kelima landasan tersebut dapat digunakan dalam kurikulum untuk mengembangkan kemampuan kita dan kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Saya telah menjelaskan kedudukan kurikulum dalam sistem pendidikan. Nah, muncullah pendekatan-pendekatan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan agama Kristen. Apa itu pendekatan? Pendekatan adalah sudut pandang setiap orang. Nah, setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam mengembangkan kurikulum baik formal maupun non-formal, kita tetap memiliki sudut pandang. Ada pendekatan life interkonteks, pendekatan yang didasarkan pada kebutuhan anak adalah prinsip yang menuntun karena kurikulum disusun berdasarkan pengalaman kehidupan atau perkembangan anak. Setelah kita mempelajari pendekatan-pendekatan dalam perkembangan kurikulum pendidikan agama Kristen, muncullah model pengembangan kurikulum. Ada beberapa model pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, model administratif merupakan model pengembangan kurikulum paling lama. Model ini sering disebut dengan garis dan staff atau top down atau left top. Munculnya model tersebut berawal dari inisiatif dan gagasan pengembangan dari model administrasi juga memiliki kelemahan. Ia tidak sesuai dengan implementasi yang telah disediakan. Model selanjutnya yaitu model grassroots atau dari bawah, akan berkembang pada sistem yang bersifat desentralisasi. Ini juga dapat menuntut guru untuk memahami situasi sekolah dan membuat kurikulum dan visi misi. Kelemahannya yaitu tidak bisa dilakukan ujian nasional dengan serentak. Model yang selanjutnya yaitu model sentral dan desentral. Terjadinya kerjasama antara pihak pejabat tinggi pendidikan dengan guru di lapangan. Ketika kita telah mempelajari model perkembangan kurikulum, muncullah komponen kurikulum. Nah, ada beberapa komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Dalam tujuannya yaitu ada tujuan makro, tujuan institusional, kurikuler atau tujuan mata pembelajaran, dan tujuan pembelajaran atau di bawah mata kuliah. Yang kedua yaitu isi. Bahan utama menjadi bahan ajar. Yang ketiga, strategi dipakai untuk mencapai tujuan perkembangan. Sedangkan evaluasi dipakai untuk mengulas kembali apa yang telah kita sampaikan, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan yang telah dimiliki sehingga dapat mencapai tujuan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu dinamika kurikulum. Apa itu dinamika? Dinamika adalah sebuah perubahan. Dalam dinamika kurikulum, muncullah reformasi pendidikan yang dapat mengacu pada dan standar. Ada beberapa standar, yaitu standar proses pembelajaran, standar isi, standar kelulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, dan standar penilaian. Perubahan kurikulum di perubahan zaman kurikulum harus relevan. Bidang teknologi disikapi dengan cepat dan acuan politik di negara
diarahkan pada pemantapan. Dalam perkembangan kurikulum di Indonesia pada tahun 1947, kurikulum rencana pada pembelajaran munculnya karakter atau watak serta menanamkan Pancasila kurikulum. Kurikulum 1964 disebut Pancawardhana, meliputi moral, kecerdasan, emosi, keterampilan jasmani, dan skill. Pada tahun 1984, cara berpikir siswa aktif. Pada tahun 2004, pengembangan sikap psikomotor. Terus implementasi kurikulum pendidikan agama Kristen, sekolah formal dalam bingkai kebajikan nasional. Tidak semua kurikulum cocok sama sekolah dan tidak ada kurikulum yang sempurna. Alasan penyempurnaan kurikulum ada 4. Yang pertama, tantangan masa depan, masalah lingkungan hidup. Yang kedua, fenomena negatif yang mengemuka. Dan yang ketiga, kompetensi masa depan. Dan yang keempat, persepsi masyarakat. Aspek yang ketiga yaitu kondisi saat ini, sikap belum mencerminkan karakter. Yang kedua yaitu konsep ideal, berkarakter mulia. Selanjutnya yaitu kerangka kerja kurikulum. 2024 ada 4 yaitu pandemi 2020 sampai 2021, kurikulum 2013, dan kurikulum darurat. Di pandemi 2021 sampai 2022, prototipe di SP dan SMK. Nah, selanjutnya yaitu pemulihan pembelajaran 2022 sampai 2024 semua satuan pendidikan. Kita masuk dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki 3 prinsip utama dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu intrakurikuler. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran utama dalam kelas. Di dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran intrakurikuler dibuat lebih fleksibel dengan karakteristik guru bebas memilih metode mengajar yang paling sesuai. Pembelajaran berpusat pada siswa, fokus pada pengembangan kompetensi, bukan hanya hafalan. Materi lebih sederhana dan mendalam. Contoh, belajar matematika dengan pendekatan proyek atau penyelesaian masalah, bukan hanya mengerjakan soal rumus. Prinsip yang kedua yaitu kokurikuler. Kokurikuler adalah kegiatan pendukung materi intrakurikuler, bertujuan memperkuat kompetensi siswa, biasanya berupa proyek, penguatan profil belajar Pancasila. Ciri-cirinya yaitu dilakukan di luar jam pembelajaran utama, menghubungkan teori dengan praktik, mengembangkan kreativitas, kepemimpinan, kerjasama, dan karakter. Contoh proyek membuat kebun sekolah. Temanya itu gaya hidup berkelanjutan atau proyek membuat kampanye anti-bullying. Prinsip yang ketiga yaitu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini adalah kegiatan di luar kurikulum utama untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Ciri-cirinya yaitu tidak wajib untuk semua siswa, tergantung dengan pilihannya sendiri. Mendorong siswa memperkaya pengalaman belajar. Contoh, pramuka, paskibra, futsal, paduan suara, seni tari, dan lain sebagainya. Nah, adapun 3 tujuan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu membuat sekolah memiliki otoritas. Kurikulum Merdeka memberi kemandirian kepada sekolah untuk menentukan cara mengajar dan metode pembelajaran.
pengelolaan kurikulum sesuai kebutuhan siswa, pengembangan program sekolah agar lebih kontekstual. Artinya bahwa sekolah tidak hanya mengikuti aturan pusat, tetapi berhak menyesuaikan dengan kondisi daerah, karakter siswa, dan sumber daya yang tersedia. Tujuan yang kedua yaitu menyiapkan bangsa menghadapi tantangan global. Kurikulum Merdeka dirancang agar siswa dapat memiliki keterampilan abad 21, komunikasi, kolaborasi, kreatif, pemecahan masalah, mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, memiliki karakter kuat sesuai profil pelajar Pancasila, dan juga mampu bersaing secara global tetapi tidak berkepribadian Indonesia. Tujuan yang ketiga itu mengarahkan kurikulum menuju prototipe kurikulum masa depan. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum prototipe, yaitu kurikulum yang diuji coba sebagai model pembelajaran masa depan, fleksibel, kontekstual, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Berfokus pada pembelajaran mendalam, bukan sekedar materi. Menjadi dasar bagi perkembangan kurikulum Indonesia yang lebih modern. Nah, sederhananya, kurikulum Merdeka adalah arah baru pendidikan Indonesia untuk masa depan yang lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Nah, ketika kita melakukan prinsip kurikulum Merdeka dan tujuan kurikulum Merdeka, pentingnya kita menerapkan dalam diri kita agar ketika kita dalam proses belajar, dalam proses mengajar, kita dapat mengembangkan kemampuan kita dengan baik dan kita dapat mengimplementasikan kepada orang lain dengan baik. Kita harus menetapkan tujuan kita dengan jelas dan kita harus berkomitmen dengan tujuan itu agar kita dapat mencapai tujuan itu dengan baik. Materi yang terakhir yaitu kurikulum berbasis cinta. Apa itu kurikulum berbasis cinta? Kurikulum berbasis cinta adalah pendekatan yang menempatkan cinta sebagai dasar dalam seluruh proses belajar, baik dalam hubungan antara dosen maupun mahasiswa dan antar sesama. Cinta juga dimaksud bukan sekedar perasaan, tetapi sikap pedagogis yang mencakup kasih, kepedulian, kesabaran, pengharapan, martabat manusia. Kasih. Apa yang dimaksud dengan kasih? Kasih adalah kesabaran kita menghadapi seseorang dan kita juga harus saling mengasihi. Ketika ada teman kita yang dalam kesulitan, kita harus menolong, membantu dia sehingga di dalamnya tercipta kasih. Ketika juga ada teman kita dalam kesusahan, kekurangan uang, kita juga bisa membantu mereka asalkan ada dalam diri kita. Kita juga mengasihi sesama kita, orang tua kita. Janganlah kita saling membenci dengan satu dengan yang lain, seperti yang dikatakan dalam kitab Matius bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu. Terus kepedulian. Apa itu kepedulian? Kepedulian adalah ketika ada teman kita yang merasa sakit, merasa sedih, kita menghampiri mereka. Kita menanyakan apa yang mereka rasakan supaya kita bisa memberikan solusi kepada mereka. Terus kesabaran.
Nah, apa itu kesabaran? Kesabaran adalah cara dalam diri kita untuk menahan tidak membalas kejahatan kepada teman kita yang memiliki dendam kepada kita. Ketika seseorang membenci kita, tidak suka dengan kita, selalu menggosip kita, kita tetap sabar menghadapi semuanya itu. Yang penting, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan kepada kita, semuanya itu tidak benar kita lakukan dalam diri kita. Dalam kurikulum berbasis cinta, pendidikan tidak hanya mengejar nilai atau kompetensi akademik, tetapi juga dapat membentuk karakter, moral, dan kemanusiaan melalui relasi yang penuh dengan kasih. Nah, tujuan kurikulum berbasis cinta dapat mengembangkan relasi yang sehat antar pendidik dan peserta didik, dapat menumbuhkan karakter cinta, empati, dan peduli terhadap sesama. Bahkan juga dapat menghilangkan rasa takut dalam proses belajar diganti dengan rasa aman diterima. Mengembangkan potensi akademik dan emosional secara seimbang dan juga dapat mendorong pembelajaran yang humanis bukan sekadar hafalan. Adapun prinsip-prinsip kurikulum berbasis cinta, yaitu penerimaan. Guru menerima setiap peserta didik apa adanya. Guru harus menerima peserta didik apa adanya. Bukan malahan guru pilih-pilih kasih kepada peserta didiknya, tetapi guru harus menyeimbangkan peserta didiknya. Guru tidak akan memilih-milih kasih kepada peserta didiknya. Contohnya, ada yang lebih pintar dalam kelas itu, sehingga hanya itu dan itu terus yang senantiasa diperhatikan oleh guru. Tetapi kita ingat bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan peserta didik dalam kelas atau dimanapun. Supaya apa? Supaya tidak ada konflik yang terjadi di antara kita dengan siswa. Prinsip yang kedua yaitu penghargaan martabat. Semua manusia bermartabat, tidak boleh merendahkan atau dibanding-bandingkan. Prinsip yang ketiga itu relasi yang hangat, komunikasi yang ramah, empatik, tidak otoriter. Yang terus pendampingan. Guru hadir sebagai pendamping, bukan penguasa. Yang selanjutnya itu kebebasan bertanggung jawab. Peserta didik diberi ruang untuk memilih dan mengambil keputusan. Nah, adapun contoh kurikulum berbasis cinta, yaitu yang pertama, guru menyambut siswa dengan senyum dan sapaan hangat. Jadi, setiap guru ketemu dengan peserta didik, guru harus menyapa dan memberikan senyum kepada peserta didik. Bukan hanya guru yang memberikan ucapan dan senyuman kepada peserta didik, tetapi peserta didik juga harus memberikan sapaan dan senyuman kepada guru. Contohnya, ketika guru bertemu dengan peserta didik dan guru menyapa peserta didik, "Selamat pagi, bagaimana kabarmu hari ini?" Begitupun juga kepada peserta didik, harus menjawab sapaan dari guru. Dan setelah itu, peserta didik bisa mengajukan sapaan kepada guru tersebut. Hal ini dapat membuat siswa merasa dihargai dan tidak takut untuk belajar. Yang kedua yaitu penilaian yang humanis. Guru tidak hanya fokus pada nilai akhir. Jika siswa salah, guru memberikan masukan dengan
bahasa yang lembut dengan contoh, bagian ini sudah bagus, coba perbaiki sedikit lagi bagian ini ya. Tujuannya yaitu membangun bukan menghakimi. Yang ketiga yaitu menghindari perbandingan antar mahasiswa. Dalam kurikulum berbasis cinta, guru tidak mengatakan, "Mengapa kamu tidak seperti temanmu?" Sebaliknya, saya percaya kamu bisa berkembang dengan cara dan waktumu sendiri. Contoh yang keempat yaitu mengintegrasikan nilai cinta dalam materi kuliah atau pelajaran. Nah, misalnya dalam mata kuliah etika, pengajar memberi contoh konkret bagaimana cinta diwujudkan. Mengampuni, menghargai, keragaman, peduli, lingkungan, membantu yang lemah. Contoh yang kelima yaitu kegiatan belajar yang menumbuhkan empati. Contoh, tugas kelompok untuk mengunjungi panti asuhan atau melakukan aksi sosial. Tujuannya itu mahasiswa belajar mencintai lewat tindakan. Contoh yang keenam yaitu ruang kelas bebas bullying. Semua bentuk ejekan, kekerasan verbal, dan intimidasi dilarang. Guru aktif menciptakan lingkungan belajar yang aman. Dengan demikian, kurikulum berbasis cinta merupakan pendekatan pendidikan yang memanusiakan manusia, menjadikan cinta sebagai dasar seluruh proses belajar dan hubungan. Contohnya terlihat dalam sikap guru, cara penilaian, komunikasi, belajar humanis, dan kegiatan yang menumbuhkan empati dalam diri kita. Jadi, pentingnya kita dapat mempelajari kurikulum berbasis cinta supaya kita tidak hanya mencintai seseorang yang kita cintai, contohnya pasangan, kita hanya mencintai pasangan, tetapi dari kurikulum berbasis cinta kita belajar bahwa kita juga harus mencintai ciptaan lainnya. Kita juga mencintai orang yang ada di sekeliling kita. Bukan hanya kita mencintai pasangan, tetapi kita juga mencintai teman, sahabat, dan keluarga, dan orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah materi tentang kurikulum pendidikan agama Kristen yang saya telah jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan jikalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau salah ucap, mohon dimaafkan. Demikian video dari saya. Shalom.